Saudara-saudara seiman. Ya, Shalom saudara saya seiman. Terima kasih untuk waktunya kita boleh berkumpul sore hari ini dalam sepakat berdoa, di mana wadah sepakat berdoa adalah satu komunitas oikumene untuk karyawan BCA, BCA, pensiunan BCA untuk tetap bersama berdoa, saling menguatkan iman kita, bertumbuh bersama, menjadi terang di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja. Pada sore hari ini, firman Tuhan akan dibawakan Bu Herlina, dan pujian akan dibawakan oleh Pak Dani, dan nanti doa akan dibawakan oleh Pak Tama Budi. Shalom juga untuk teman-teman, mungkin kalau saya lihat dari listnya adalah wajah-wajah yang setia hadir dari minggu-minggu sebelumnya. Mungkin kita minggu depan boleh mengajak lagi teman-teman kita lainnya untuk sama-sama berkumpul. Nah, karena waktunya sudah mulai, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Andi untuk memimpin kita dalam pujian. Shalom Bapak Ibu semua, kabar luar biasa ya. Setiap kita pasti sangat mengasihi Bapak di surga ya. Terbukti kalau Bapak Ibu semua masih menyempatkan waktu saat ini ya. Oke, kita akan menaikkan pujiannya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, kekal selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Oh, kami rindu Tuhan Roh Kudus, jamah hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau layak ditinggikan Yesus, Kau layak diagungkan Tuhan, Kau layak dimuliakan Tuhan. Yesus
Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang layak dipujikan, yang layak diagungkan. Sore hari ini kita akan mendengar kesaksian ya, kesaksian dari Ibu Yeni. Silakan Ibu Yeni, silakan kesaksiannya ya. Haleluya. Terima kasih Pak Andi buat waktunya. Shalom teman-teman semua. Nih terima kasih ya buat teman-teman. Kali ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya. Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik. Seperti lagu dikatakan, Dia sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Kita aminkan pujian itu sangat menguatkan kehidupan saya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, banyak kesaksian saya yang lalu-lalu disedoa, dari yang disembuhkan dari sakit kanker, dari yang Tuhan sudah selamatkan saya pernah mati suri, Tuhan masih beri kesempatan saya untuk hidup, dan juga Tuhan tolong suami saya yang waktu itu lagi operasi otak. Saat ini sudah sehat, bisa setir mobil ya. Dan kali ini Tuhan kasih ini ya Pak ya, ujian buat saya. Saya sudah alami sakit stroke, dan saat ini lagi dalam masa pemulihan, dan saya percaya Tuhan pasti akan sembuhkan saya. Nah, pada kesempatan ini saya lihat tadi ada Mila ya, Mila dari Lumajang, sama sore Mila. Nah ini Mila nih jadi saksi hidup ya. Juga Bu Dewi nggak gabung ya, nanti. Jadi saya mau ceritakan gimana Tuhan itu sangat menolong saya dalam waktu yang singkat. Pada tahun 2020, saya tuh alami stroke, Bapak Ibu. Saya bekerja di unit Kejabi IC di Probolinggo ya. Waktu itu tahun 2020 habis didatengin Bu Grace dari audit, dari DAI. Uh, 1 bulan setelahnya saya langsung kena stroke. Jadi waktu Sabtunya, biasanya PIC kan memang Sabtu Minggu kadang masuk kerja ya. Sabtunya ngantor, Minggunya pagi masih WL, masih pimpin pujian. Siangnya kerja lagi, sorenya waktu tugas lagi di gereja, lagi main keyboard nih ya. Tahu-tahu saya tuh nggak merasa, nggak bisa, tangan saya nggak bisa gerak, mata saya nutup sendiri gitu. Terus nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, cuma bisa dengar aja. Nah, saya takut. Waktu itu saya nggak bisa apa-apa. Waktu itu musik lagi rame ya. Keyboard berhenti, tapi masih ada drum, masih ada bass, gitar. Jadi saya semua nggak tahu kalau saya lagi stroke gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan waktu itu WL menghampiri saya, dan waktu itu saya selamat dan dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita,
setelah dirawat 1 bulan di rumah sakit, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan. Jadi waktu itu PIC vakum ya. Sempat anak buah saya kan cuma satu. Waktu itu saya berusaha bantu sebisa saya WFH waktu itu, bekerja dari rumah. Terus selang jalannya waktu saya mulai bekerja 1 jam, kalau kuat 2 jam. Nah sampai sekarang saya bisa sampai jam 1 atau sampai jam 2. Nah tapi waktu itu ada tantangan ini dari Bu Dewi. Waktu itu kepala KCU saya namanya Bu Dewi, Dewi Susilawati. Biasanya gabung nih sama-sama. Oh nih, selamat sore Bu Dewi. Ini kebetulan Bu Dewi ini benar-benar saksi hidup saya ya. Jadi waktu itu sekitar bulan November atau ya Oktober November gitu, Bu Dewi bilang telepon, ah Bu Yeni, ini ada lomba cipta lagu musik senada melayani dari hati. Nah waktu itu Bu Dewi bilang, nanti ini lagunya biasanya untuk antrian, jadi untuk di banking hall. Waktu itu saya begitu ada tawaran gitu ya, saya bilang, "Baik, Bu." Saya bilang, "Baik, Bu." Tapi dalam hati saya ya, Bu Dewi ini tahu nggak ya, saya ini kan lagi stroke dan nggak bisa ngomong. Dulu waktu itu, saya kalau ngomong itu nggak seperti ini. Saya kalau ngomong bep 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 gitu, nggak bisa jalan. Bayangin Bapak Ibu, disuruh nyanyi. Jadi saya dalam hati gini, ah saya padahal kan nggak bisa ngomong, terus disuruh kalau ciptain lagu oke lah, kalau disuruh nyanyi. Nah orang bilang gimana? Gak apa-apa ta? Ya, orang zaman sekarang kan bilang, gak apa-apa ta? Tapi waktu itu enggak terucap, maaf ya Bu Dewi. Dulu saya sanggupin aja, oke Bu, saya siapin gini ya. Terus waktu itu saya sempat nawar, Bu, sekarang saya kan nggak bisa ngomong, saya nggak bisa nari, nggak bisa koreo gitu. Kalau dulu kan waktu yang lomba cipta jingle PIC, saya sempat nyanyi, nari sama anak buah saya. Tapi kali ini saya kan nggak bisa. Dalam hati saya maksudnya biar gugur ya, nggak perlu ikut lomba lagi. Ternyata Bu Dewi tetap teguh gini ya. Ayo, nggak bisa sekarang ini nggak perlu video, sekarang cukup MP3 gitu. Waduh gitu. Oke lah Bu, kalau gitu saya yang ciptakan lagu, yang ngarang lagu, nanti yang nyanyi anak AO ya Bu. Nanti saya ini sama sore Enggal, ini Enggal dulu di AO ya, sampai ketemu nih sama Ishak juga ya. Ini jadi dulu saya janjian sama temen AO, sama Tere, sama Delvi untuk menyanyikan lagu saya. Oke, sudah sepakat semua sudah. Nah, ternyata waktunya kan kurang 1 bulan. Kalau waktu 1 bulan itu untuk ngarang lagu itu maksudnya kayaknya nggak masuk-masuk. Saya nggak dapat apa ya, ilham gitu ya, nggak dapat wangsit gitu ya. Jadi, aduh, tambah sumpek. Waktu tambah jalan terus ya, sampai akhirnya kurang 5 hari, Bapak Ibu, bener 5 hari. Bayangin, aduh Tuhan, gimana Tuhan? Aku ini gimana? Kadung sudah janji sama Bu Dewi, oke gini. Nah ini satu pun nggak ada ilham gitu ya. Musik apapun nggak ada ilham. Waktu itu akhirnya saya tuh berserah penuh pada Tuhan. Saya ingat ayatnya di Roma 8 ayat 28 ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya pegang itu, segala sesuatu Allah turut bekerja. Nah, waktu itu saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya berserah penuh pada Tuhan. Saya nangis, saya tersungkur nangis, Tuhan, saya ini nggak bisa punya ilham apa, mau saya buat lagu gimana nih, mau pop, mau rock, mau apa, blank gitu. Intinya gitu ya. Jadi waktu itu saya angkat tangan, berserah penuh kepada Tuhan. Tapi waktu itu apa? Tuhan turun tangan Bapak Ibu. Jadi waktu malam itu nggak tahu saya mimpi atau halusinasi atau apa. Tahu-tahu ada musik nada-nada yang indah gitu ya. Terus saya bangun. Saya bangun, saya catat notnya, nadanya. Saya catat, waduh ini bisa nih buat lagu. 2 malam berturut-turut kayak gitu. Ada nada, 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 nada gitu. Saya catat, saya bangun, saya catat. Nah, kalau sudah catat, terus saya oke, mulai semangat ya, sudah ada ilham musik nada-nadanya, saya butuh lagunya. Saya telepon ke BLN waktu itu Diana Novianti yang nanganin.
Diana, Bu Diana ini saya minta bantuan, ini maksudnya nih arahannya kemana? Oh, ini untuk nasabah, ini. Jadi saya punya bekal untuk kata-kata saya. Saya cari-cari kata-kata, saya rangkai. Waktu itu saya kan nggak bisa, tangan kanan saya kan nggak bisa nulis ya. Tangan saya masih tremor. Jadi waktu itu saya latihan nulis tangan kiri. Nggak bisa. Akhirnya saya tulis dari ayat Alkitab itu saya latihan tulis dari ayat Alkitab. Nah, waktu itu lagu sudah hampir jadi. Ternyata pada waktu itu ada kejadian lagi. Waktu itu hari Sabtu. Sabtu malamnya, saya sudah janjian yang lalu-lalu ini sama teman saya yang punya studio rekaman, namanya Ari. Waktu Sabtu malamnya, si Ari ini kok telepon, C Yeni, kalau mau rekaman ya besok pagi ya, soalnya aku mau ke Surabaya. Loh, sampai kapan lu Ari ke Surabaya? 1 bulan, C. Aduh, Ari minta tolong Ari, nggak bisa dibatalin. Dah. Waduh, nggak bisa, C, ini. Sudah intinya nggak bisa dibatalin. Bayangin teman-teman, kita harus rekaman hari Minggu dan infonya baru Sabtu malam. Sekali lagi, gak apa-apa, dah. Ya, jadi otomatis ini lagu belum lengkap semua. Jadi terpaksa saya kebut nih. Lagu-lagu gimana. Akhirnya saya minta pendapat Bu Dewi. Bu Dewi kalau lagunya gini gimana mana? Bu Dewi oke. Akhirnya saya berangkat ke studio rekaman. Bayangin, berangkatnya tuh dari jam 10 pagi. Terakhirnya tuh selesainya baru jam 8 malam. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Waktu saya call AO-AO yang sepakat mau menyanyikan lagu saya, itu saya telepon pada nggak bisa. Waktu Minggu kan pada keluar semua ya, pulang ke rumah masing-masing. Dan waktu itu saya memang belum mengajarin lagunya seperti apa, gitu. Jadi saya bingung, waduh, AO nggak bisa. Saya telepon adik saya. Adik saya kan biasa singer WL di gereja juga. Adik saya waktu itu ke Malang, waduh nggak bisa. Aduh, nangis saya teman-teman. Gimana Tuhan, ini lagu sudah jadi. Kok kayaknya bagi seorang yang penderita stroke ya, dengan pemikiran gitu, dengan usaha keras, terus lagunya nggak ada yang menyanyikan gitu loh. Jadi saya tuh kayak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tapi waktu itu Tuhan kasih semangat. Tahu-tahu si Konyo, Pak Sigit ya dari BCA dulu itu bilang, lanjut Yen, ayo lanjut gitu. Saya punya kekuatan, nggak apa-apa Konyo, Ari, ayo lanjut. Yang telaten ya. Waktu itu saya kan sudah 2 tahun suara saya nggak kepake ya. Suara saya jadi kalau nada tinggi tuh nggak keluar, jangankan nada tinggi. Ngomong aja pep, 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 pep. Ya sama seperti kesaksian saya yang lalu-lalu. Ngomongnya kan masih belum lancar. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu suami saya, anak-anak saya dampingin saya dari pagi itu sampai malam jam 8. Saya kalau capek itu istirahat dulu. Saya waktu itu masih jalan dengan walker ya, nggak bisa jalan. Waktu naik di studio rekamannya kan di lantai 2. Saya sampai digotong gitu teman-teman. Jadi, aduh perjuangannya banget. Tapi waktu saat itu ya saya ambil keputusan Tuhan ini eman kalau lagu nggak ada yang nyanyiin. Tuhan sudah turut serta ya mendatangkan segala kebaikan ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan bilang dalam segala sesuatu. Saya minta sekali lagi Tuhan, keluarkan suara saya. Nah, waktu itu saya minta nadanya direndahin, cuma nada saya yang saya buat itu awalnya rendah, cuma akhirnya tinggi, di refrennya tinggi. Jadi nggak bisa, kalau rendah saya yang gereng. Hanya terpaksa saya keluarkan suaranya dalam nama Yesus. Sampai berapa puluh kali di apa koreksi-koreksi itu ya rekamannya. Dan akhirnya lagu itu jadi Bapak Ibu. Nah, saya waktu itu sempat kasih ruang kosong untuk kata-kata dalam bahasa Jawa, Madura, Bali, Papua. Nah, saya bersyukur punya teman-teman di BCA termasuk Mila ini saya yang sekarang gabung ini ya terima kasih Mila sudah bantu pamannya orang Bali. Jadi waktu itu saya kasih teks bahasa Indonesia, nih pamanmu suruh omong gini dalam bahasa Bali ya. Waktu kalau orang Papuanya itu saya minta temannya anak saya kan orang Papua, Medok gitu ya. Jadi nanti ada bahasa Madura, ada Papua. Bahasa Madura saya ambil dari Satpam. Saya cuma rekam dari HP gini aja. Semuanya itu digabung-gabung dalam waktu 2 hari. Bapak Ibu bayangin.
Bayangin, sesingkat itu. Saya rasanya, aduh Tuhan, saya nggak bisa. Tapi Tuhan itu membuat semua jadi bisa. Tidak ada yang mustahil. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan apa yang terjadi? Semuanya sudah lengkap. Ternyata disuruh buat partitur. Jadi besok paginya satu hari itu buat partitur gitu ya. Nah akhirnya sudah dikumpulin. Apa yang terjadi? Setelah beberapa bulan diumumkan. Jadi diambil 30 lagu dari seluruh Indonesia dan ternyata saya ada info dari Bu Jun. Waktu itu Bu Jun KOC ya. Waktu itu Bu Jun bilang, "Yen, kamu kirim lagu senada ya?" "Iya, Bu Jun." "Lagumu masuk, Yen." Aduh, Bu Jun, saya sampai gemeter gitu, teman-teman. Saya nggak bisa, aduh Tuhan, Tuhan. Saya ini siapa sih? Saya nggak bisa ngarang lagu, tapi berkat pertolongan Tuhan, saya nggak merasa itu saya yang buat, Bapak Ibu. Bayangin, semalam, 2 malam. Dan lagu itu teman-teman semua bantu, bantu, bantu semua. Puji Tuhan, akhirnya lagu itu jadi. Dan lagu itu bisa masuk dalam album Senada. Kemarin minggu Kamis yang lalu atau Kamis ya, saya dapat ini kiriman dari BLN sudah masuk di album lagu Senada di volume 3. Nah, jadi puji Tuhan dari kesaksian saya ini dari teman-teman yang sudah melihat kesaksian saya yang lalu-lalu banyak penyakit yang bukan penyakit yang ringan-ringan, bukan flu, panu atau apa ya, kanker ganas ya, usus di luar juga mati suri, stroke ini juga Bu Dewi terima kasih sekali lagi. Bu Dewi selalu kasih semangat, kasih obat. Terima kasih Bu Dewi. Selalu saya ingat itu kebaikan Bu Dewi. Kalau bukan Bu Dewi yang push saya, yang saya bilang, nggak apa-apa ta. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil Bapak Ibu. Amin. Nggak apa-apa bagi Tuhan. Jadi kalau dari kesaksian saya, kalau Bapak Ibu semua mengalami kekhawatiran, ketakutan, apapun itu, takut nggak lulus tes apa, semuanya pasti terjadi bagi Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Sebelum saya menutup kesaksian ini, kiranya saya bisa dibantu untuk bisa sepintas lagu Senada. Lagu ini sering ditayangkan Bu Dewi, dikirim ke saya. Ini lagumu, ini lagumu. Saya sampai nangis Bapak Ibu. Saya kalau dengar lagu ini. Karena saya nggak mungkin itu ada yang lagi. Semua nasabah, rekan sejati, kami ada untuk layani dengan sepenuh hati. Tuhan baik, Bapak Ibu. Memberi yang terbaik yang kami bisa, wujudkan mimpi bersama BCA. Selalu setia, berpercaya, BCA senantiasa di sisi Anda, menaungi, mendampingi, memberi yang terbaik untuk capai tujuan bersama BCA. Kami siap untuk melayani, beri solusi kebutuhan Anda dengan semangat dari hati, menjadi bank yang handal terpercaya untuk mencapai satu tujuan, jalin satu jiwa kita, bergandengan tangan bersama penuh harapan, bebaskan senyum bahagia, jadi partner yang setia, layanan dari hati penuh ketulusan, maju bersama BCA. Nah, ini Ngangge sebenarnya BCA, kami sane perluang titiang kejangkepin.
pelayananipun gelis tur luwih. Matur suksema BCA. BCA tansah maringi ingkang paling sae. Kula puas sanget dados nasabah BCA. Rekan-rekan sadaya, pada nabung ka BCA. BCA nomor cek tong tak ya. BCA selalu berinovasi. Mari kita maju bersama BCA. Untuk mencapai satu tujuan, jalin satu jiwa kita, bergandengan tangan bersama penuh harapan. Bebaskan senyum bahagia, jadi partner yang setia, layanan dari hati penuh ketulusan. Maju bersama BCA. Puji Tuhan, kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya percaya meskipun sekarang lagi pemulihan, saya percaya saya akan sembuh total. Bicaranya sekarang, sejak saat saya rekaman tadi, yang 2 tahun lalu, sejak saat itu, saya ngomongnya sudah tidak beb, tapi seperti saat ini Bapak Ibu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kiranya kesaksian saya jadi kekuatan buat semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Andi. Wow, kebaktian yang luar biasa Bu Yeni. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia ya. Luar biasa ya Bapak Ibu semua ya. Nah, terima kasih Bu Yeni buat kesaksiannya. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan ya. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Herlina ya, baik ya. Nanti kita nyanyikan sedikit lagu ini ya. Aku ada saat ini karena kasih Tuhan. Mungkin refnya aja kali. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Saya ke Ibu Herlina ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Herlina. Ibu Herlina silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai atau saya sharing firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sangat baik dan begitu baik dalam kehidupan kami. Terbukti pada sore hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu yang agung. Kami boleh mendengarkan kesaksian yang luar biasa yang akan menguatkan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, hamba akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus hikmat daripada
Engkau ada kepada hamba. Di balik keterbatasan hamba sebagai manusia, hamba serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong hamba di dalam menyampaikan kebenaran firman ini. Engkau juga urapi dan berkati semua yang mengikuti sepakat doa yang 82 pada sore hari ini Tuhan. Agar kami boleh sama-sama mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus ya. Kalau pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk boleh berbagi bersama Bapak Ibu yang terkasih dalam sepakat doa yang ke-82. Nah, sharing yang akan saya bawakan Bapak Ibu pada sore hari ini itu bertema berkat bagi orang yang percaya. Nah, kalau kita berbicara berkat, biasanya konotasi kita sebagai manusia itu biasanya ke barang-barang yang mewah, ya, kepada rumah yang indah, ataupun kepada jabatan dan kedudukan yang tinggi. Boleh di next ya. Nah, biasanya konotasi kita selalu ke situ. Berkat itu berkat secara duniawi. Ya, apalagi kita kalau perempuan ulang tahun dikasih cincin berlian sama suami, wow, senangnya luar biasa. Bagi yang suka jalan-jalan seperti saya, suka healing-healing ceritanya, pastilah ya kita senang ke sana ke sini ya, menikmati semua apa yang Tuhan anugerahkan sama kita. Bapak Ibu, itu sungguh sesuatu yang tidak masalah dan tidak salah dalam kehidupan kita. Karena sebagai orang percaya, kita tahu bahwa hidup kita itu diberkati oleh Tuhan loh. Ya, kita janji firman Tuhan kepada orang percaya bahwa kita tidak akan kekurangan. Kita dicukupkan dalam segala hal, bahkan kita akan hidup di dalam kelimpahan. Nah, namun pada sore hari ini Bapak Ibu, saya akan sharing mengenai berkat Tuhan yang bukan hanya sekedar berkat jasmani, tetapi lebih daripada itu, bahwa ada berkat-berkat yang jauh luar biasa yang sudah Tuhan siapkan buat kita bagi orang yang percaya. Nah, sore hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit membahas mengenai berkat Tuhan itu di dalam kitab Bilangan pasal 6. Di dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 itu firman Tuhan berkata seperti ini. Ini adalah ucapan berkat iman yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa ya, untuk diteruskan kepada Harun, di mana ucapan berkat imam ini akan disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Berkat yang Tuhan sediakan kepada kita di sini bukan hanya berkat yang sekedar berkat jasmani. Ini adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Firman Tuhan di atas itu disampaikan dalam konteks di mana bangsa Israel saat itu sedang dalam perjalanan dari gurun, dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Di mana saat itu Tuhan izinkan mereka berputar-putar di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun Bapak Ibu. Kita semua tahu bahwa dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan sebenarnya hanya dapat ditempuh dalam beberapa minggu. Hanya karena bangsa Israel pada saat itu tegar tengkuk, ya, sehingga mereka itu suka membangkang kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya menghukum mereka di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian itu
selama 40 tahun. Nah, disitulah Tuhan memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka tuh diizinkan untuk mengalami berbagai masalah, berbagai persoalan dalam hidup mereka. Tetapi ayat di atas tadi sudah menjelaskan, sudah memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan tuh tidak sekali-kali meninggalkan. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan, seperti dengan kita. Ya, kita ini adalah keturunan-keturunan Israel. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saat ini mungkin kita juga sedang berada di dalam padang gurun. Kita sedang menghadapi suatu kesulitan, kita menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai ujian. Oleh sebab itu kita sangat butuh berkat Tuhan, lebih daripada sekedar berkat jasmani yang sudah kita peroleh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan di atas, setidaknya ada 3 berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Kita akan sama-sama belajar mulai dari berkat yang pertama, yaitu berkat perlindungan. Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya. Nah, di sini sangat jelas bahwa ada berkat perlindungan dari Tuhan. Perlindungan di sini bukan dikatakan bahwa kita tuh sebagai orang Kristen atau umat yang percaya kepada Tuhan kita tidak pernah sakit. Kita tuh tidak pernah susah, tidak pernah kekurangan, tidak pernah mengalami penderitaan. Ya, seperti kesaksian Ibu Yeni tadi, luar biasa Bu, kesaksian Ibu. Bahwa saat Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang hampir merenggut nyawa kita sekalipun, di situ kita melihat bahwa ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Ya, nah kenapa sampai berkat perlindungan ini sangat kita butuhkan? Iblis itu sangat senang kalau kita mengalami pencobaan. Iblis itu sangat senang kalau kita sakit, kalau kita kekurangan, kalau kita mengalami musibah, mengalami persoalan. Kenapa? Karena kita akan menjadi lemah iman. Ketika kita menghadapi sakit, ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita merasa tidak mampu lagi, maka iman seseorang yang tidak kuat itu kadang-kadang menjadi lemah. Nah, disitulah iblis berperan. Tujuan utama iblis itu bukan membuat kita sakit, Bapak Ibu, atau kekurangan atau dengan berbagai persoalan. Tetapi tujuan iblis itu dia ingin menghancurkan iman kita. Iblis tahu persis bahwa dengan iman kita diselamatkan. Maka oleh sebab itu iman itu sangat penting dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Bahkan saat Tuhan Yesus datang kembali, dia akan bertanya, adakah aku dapati iman di bumi? Itulah sebabnya iblis menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan iman orang percaya. Nah, di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20 juga itu mengatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kita itu tidak bisa memang terlepas dari segala persoalan. Pasti kita akan mengalami persoalan-persoalan tersebut. Tetapi kembali lagi kepada dasar iman kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang Nabi Ayub, kita tahu ceritanya Nabi Ayub. Ya, bagaimana Nabi Ayub itu pada saat iblis ingin menguji dia kan minta izin kepada Tuhan Yesus. Bisa next, Ibu. Ya. Dia minta izin kepada Tuhan. Saya mau mengetes Ayub. Kenapa saya ingin mengetes Ayub? Kenapa iblis ingin mengetes Ayub? Dia mengatakan kepada Tuhan begini. Ayub itu tentu saja dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap taat. Imannya itu pasti tetap kuat. Kenapa? Orang dia kan serba kelimpahan. Dia diberkati bukan dalam keluarganya saja, tetapi dalam usahanya. Kita tahu Alkitab mencatat bahwa Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, lembu, domba yang ada ribuan banyaknya. Jadi dia mengatakan kepada Tuhan waktu itu, saya ingin menguji Ayub. Apakah pada saat dia sengsara dia masih tetap percaya, dia tetap memiliki iman kepada Tuhan?
Tuhan mengatakan silakan. Kalau kamu mau menguji Ayub, silakan. Maka pada saat itu iblis memang melakukan suatu tindakan ya, di mana anak-anak Ayub waktu itu mati semua ternaknya juga habis. Bahkan tidak hanya itu, Ayub juga akhirnya kena penyakit dan dia tidak memiliki apa-apa saat itu. Tetapi apakah iman Ayub berkurang kepada Tuhan? Kita semua tahu Bapak Ibu bahwa Ayub itu adalah orang yang benar dan saleh di hadapan Tuhan. Dia tidak mundur, ya, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti menolongnya. Iman Ayub itu sangat kuat dan sangat percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan membelanya. Kadang kita Bapak Ibu pada saat kita mengalami suatu persoalan, suatu hal yang menurut kita sangat berat dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tuh mulai lemah iman dan iblis suka akan hal itu. Masih teringat dalam benak saya pada tahun 2020 di mana saya kena COVID Bapak Ibu. Saat itu COVID baru launching. Jadi kita tuh saat itu belum ada obatnya. Setiap orang yang kena COVID saat itu cuma ada dua pilihan, hidup atau mati. Nah, yang ada di pikiran saya saat itu cuma itu. Apakah saya akan pergi meninggalkan dunia ini atau Tuhan masih kasih kesempatan? Di situ Bapak Ibu itu adalah suatu tekanan yang luar biasa ya. Tingkat stres kita yang menguasai kita itu betul-betul sangat luar biasa. Iblis betul-betul berperan. Kenapa saat COVID sangat banyak orang yang akhirnya pergi? Itu salah satunya karena stres yang berlebihan membuat imun dalam tubuh kita menjadi turun. Saya berdoa Bapak Ibu, saya bikin mesbah keluarga. Waktu itu saya sudah pernah sharing di tahun 2021 kalau tidak salah, saya sharing di Sepakat Doa juga. Bagaimana saya kuat menghadapi COVID yang waktu itu saya tidak tahu juga saya akan menjadi seperti apa. Apakah saya akan dipanggil Tuhan? Karena tidak ada obatnya waktu itu. COVID masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret ya. Saya kenanya itu di bulan Mei. Di mana saat itu kita tidak tahu ini belum ada penangkalnya. Saya hanya dapat kekuatan dari Tuhan. Saya berdoa membangun mesbah keluarga dengan suami dan anak-anak saya. Kita kan tidak bisa dijenguk, jadi kita pakai sumber doa setiap hari, memohon pertolongan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu, saya bisa melewatinya. Kadang saya berpikir ya, Tuhan itu kadang-kadang memberikan kita suatu pencobaan atau suatu masalah dalam hidup kita. Tapi di balik itu semua kita selalu percaya bahwa ada rencana yang sangat baik di balik setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Sebagai orang yang percaya, kita tuh tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan hanya minta kesabaran kita. Tuhan hanya lihat iman kita, apakah iman kita ini sungguh-sungguh dapat diandalkan, iman yang taat, iman yang setia kepada Tuhan. Dan saat itu, saat kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka pertolongan Tuhan ada pada kita. Ya, kembali lagi bagaimana iblis ingin menghancurkan iman setiap orang percaya. Pada saat iman orang percaya itu runtuh, maka pengaruh iblis dalam kehidupannya itu akan terjadi. Iblis akan menjadi berkuasa dan orang ini akhirnya akan dikalahkan oleh iblis. Nah, Bapak Ibu, jadi kita perlu hati-hati. Orang benar justru seringkali ya mengalami berbagai tantangan, berbagai kesulitan, berbagai kemalangan dalam kehidupannya. Ya, namun percayalah bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Bahkan kadang-kadang kita tuh harus berhati-hati Bapak Ibu apabila kita berada dalam zona nyaman. Karena pada saat kita berada dalam zona nyaman, kadang-kadang kita terlena dan kita melupakan Tuhan. Kadang-kadang pada saat kita berada di zona nyaman, kita menganggap bahwa kita ini sudah hebat, sudah kuat, sudah menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Karena kemampuan kita sendiri. Padahal semua itu adalah semata-mata daripada Tuhan. Nah, kemudian berkat yang kedua dari kitab Bilangan pasal 6 tadi. Berkat yang kedua adalah berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan.
Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 25 firman Tuhan berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Nah, janji berkat Tuhan ini akan menerangi jalan kehidupan kita. Sehingga kita akan bisa melihat jalan terang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ayat tersebut adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel, ya, yang dalam perjalanan mereka sendiri itu mereka itu tidak tahu mau kemana. Bangsa Israel waktu itu tidak tahu tanah yang akan dituju itu seperti apa. Tetapi Tuhan berjanji memimpin dan menuntun perjalanan mereka. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan selalu menuntun langkah hidup kita. Inilah berkat yang sesungguhnya, yaitu berkat pimpinan Tuhan. Bahkan lebih dari sekedar menyinari jalan kehidupan kita, Tuhan juga berjanji bahwa jalan yang kita tempuh dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan adalah jalan yang penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia inilah yang akan memampukan kita menjalani hidup, Bapak Ibu. Dalam bekerja pun kita selalu meminta pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan ada pada hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahaya-bahaya di sekitar kita. Siapa yang bisa tahu, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? 1 jam ke depan, sebentar malam, besok pagi, nggak ada yang akan tahu. Itu adalah rahasia Tuhan. Nah, termasuk dalam pekerjaan kita. Dalam kita bekerja sehari-hari pun, kita itu minta tuntunan dan pertolongan Tuhan. Pimpinan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk bisa bekerja dengan sukacita. Saya kasih kesaksian sedikit, mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, ada mungkin yang saat ini sedang bertugas di luar kota. Ya, yang saya kenal ini ada Pak Dani. Dulu Pak Dani, saya pernah juga tugas di Manado. Pak Dani saat ini sudah jadi sebagai KPBC di Manado. Nah, pada saat kita tugas di luar kota, apalagi sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang memiliki anak-anak yang pada saat saya tugas keluar kota, anak saya juga masih ada yang sekolah, itu bukan suatu yang mudah, Bapak Ibu, meninggalkan mereka, ya, terus bekerja, masuk dalam suatu lingkungan yang baru, masuk dalam suatu budaya yang baru, ya. Nah, itu kan beda. Waktu di Manado mungkin Pak Dani tahu ya, orang Manado itu karakternya semua baik, sangat baik, ya. Nah, tetapi ada satu, mereka tuh harus lebih sering dipacu, ya. Harus selalu dikasih semangat. Nah, kan beda. Beda budaya kita yang kalau kita tuh orang Makassar cascus, ngomongnya juga cascus, tapi mereka tuh ngomongnya pelan-pelan. Terus saya pernah bawakan materi waktu itu bagaimana kita lebih bersemangat. Terus mereka ngomong gini, Bu Lina, kalau kita tuh di Manado ya, kita tuh ya ndak kerja aja bisa makan loh. Tetangga-tetangga kita semua baik. Apalagi kalau di kampung ya Bapak Ibu, tanah Manado itu kan tanah yang diberkati Tuhan. Tanah yang sungguh subur. Sehingga mereka tuh tidak terlalu berambisi untuk, tidak semua ya, tetapi ada beberapa yang tidak terlalu berambisi untuk mengejar suatu karir, ya, mereka merasa puas. Nah, menghadapi persoalan-persoalan seperti itu juga agak susah, karena di satu sisi perusahaan menginginkan kita untuk berlari kencang, kemudian tim kita juga susah untuk diajak berlari, ya sulit ya. Nah, akhirnya saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya. Pada saat saya ditugaskan ke Manado, saat itu memang tugas dari Pak Kakanwil waktu itu adalah membersihkan dulu nilai auditnya. Karena nilai audit saat itu betul-betul juga sangat kurang ya Bapak Ibu. Jadi saya memang bertugas waktu itu, saya sebagai kepala operasional cabang, saya bertugas membenahi tugas-tugas yang diberikan, dan puji Tuhan setelah audit masuk nilainya dari cukup baik bisa menjadi baik dengan peningkatan yang cukup signifikan. Kalau bukan Tuhan Bapak Ibu, saya pasti tidak mampu. Kalau bukan Tuhan, pasti saya tidak akan berhasil. Jadi semua itu bisa berubah dari cukup baik menjadi baik itu karena Tuhan.
Begitu pula dengan anak-anak saya saat saya tinggalkan mereka. Saya tidak bisa setiap waktu untuk pulang Bapak Ibu, tidak bisa. Kami dikasih jatah sebulan sekali, ya selebihnya itu kita pulang sendiri. Saya bersyukur kepada Tuhan. Pada saat saya berdoa, saya selalu minta kepada Tuhan agar perlindungan dan pertolongan Tuhan untuk anak-anak saya khususnya itu diberikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa perlindungan Tuhan itu jauh lebih sempurna daripada saya sebagai orang tua dari anak-anak saya. Dan betul, Tuhan itu luar biasa. Anak-anak saya bisa melewati hari demi hari hanya dengan papanya. Dan saat saya kembali ke Makassar, mereka tetap utuh loh. Suami saya juga tetap utuh. Tidak ada gosip-gosip. Nah, anak-anak saya bertumbuh besar dan akhirnya puji Tuhan, 2 orang sudah menikah. Masih ada 1 yang bungsu, mungkin ada ikut ini si Vena. Dia ada di BCA Kuningan, anak buahnya Pak Andi. Anak saya 3-3 boleh melalui hari demi hari berkat perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa. Penyertaannya sempurna terutama bagi keluarga saya. Pekerjaan saya pun diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Sampai dengan saya pensiun Bapak Ibu. Saya bisa menyelesaikan, saya bisa diwisuda di BCA dengan tidak mengalami suatu masalah. Bukankah itu semua berkat perlindungan dan pertolongan Tuhan? Nah, Tuhan itu sangat setia dengan janjinya. Tuhan itu mau kita dituntun dan dipimpin olehnya. Oleh sebab itu perlu roh kerendahan hati. Bahwa sebagai manusia kita tidak akan mampu menjalani segala sesuatu tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan. Karena kita ini manusia yang tidak berdaya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, perlindungan berkat kedua adalah berkat perlindungan. Dan perlindungan dari Tuhan itu adalah sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian kita bicara lagi kepada berkat berikutnya. Ada apa di balik berkat berikutnya? Berkat berikutnya adalah berkat perkenanan Tuhan. Berkat perkenanan Tuhan di dalam Bilangan 6 ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Favor atau perkenanan Tuhan itu adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan melimpahkan segala sesuatu yang ada dalam diri Tuhan kepada umat yang dikasihinya, yaitu kepada kita. Perkenanan Tuhan adalah perhatian Tuhan yang terarah kepada kita. Favor ini sebenarnya sama dengan favorit ya, berasal dari kata favorit, yaitu kita ini kesukaan Tuhan. Nah, pada saat perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kita, itu maka percayalah berkat-berkat Tuhan itu juga akan tercurah dalam kehidupan kita. Perkenanan Tuhan adalah perhatian Tuhan kepada kita. Ya, seperti halnya pada saat Tuhan Yesus mengarahkan perhatiannya kepada Bartimeus yang buta. Dengan iman yang besar, Bartimeus berseru kepada Tuhan untuk menyembuhkan dia, dan pada saat itu juga dia disembuhkan. Jika Tuhan mengarahkan perhatiannya dan wajahnya kepada kita, Bapak Ibu, maka kuasa kemuliaan Tuhan pun dinyatakan kepada kita. Semuanya tertransfer. Manusia sebenarnya Bapak Ibu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita telah jatuh dalam dosa. Namun Tuhan, sebenarnya saat itu Tuhan buat apa saya memalingkan wajah lagi ya kepada orang yang sudah berbuat dosa. Sama kita, kalau kita tuh musuhan atau tidak enakan sama orang, kadang-kadang sebagai manusia kita tuh malas lihat wajahnya. Apalagi kita manusia, kita sudah berdosa Bapak Ibu. Tuhan itu sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk berkenan kepada kita, untuk menghadap wajahnya kepada kita. Nah, tetapi kita bersyukur bahwa ada Tuhan Yesus yang menjadi perantara kita, sehingga perkenanan Tuhan itu kembali kepada kita. Nah, perkenanan Tuhan itu bukan karena kita berjasa atau karena kita hebat. Tetapi perkenanan Tuhan itu karena Dia mengasihi kita. Dia masih memberikan kesempatan kepada kita bahwa orang yang dikasihinya, orang-orang yang percaya kepadanya, maka Tuhan masih berkenan. Pada saat Tuhan berkenan kepada kita, hal yang luar biasa yang terjadi adalah Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita.
tantangan kehidupan kita, Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita harus mengucap syukur. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5:18 firman Tuhan berkata seperti ini. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu, belajarlah untuk mengucap syukur. Karena kita selalu percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti indah bagi kehidupan kita. Saya bisa menceritakan ya kesaksian seorang ibu yang saya kenal. Ibu ini namanya Cifong. Cifong ini hidup bersama suami dan 1 orang anaknya. Anaknya sematawayang. Selama 40 hari meninggalnya satu-satunya itu juga dipanggil Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu, bagi seorang yang manusia biasa, ya. 2 orang yang dikasihi sekaligus langsung dipanggil Tuhan. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Saya melihat sungguh luar biasa. Dia tetap taat kepada Tuhan, dia tetap rajin beribadah, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia menganggap bahwa pencobaan yang dia hadapi itu pasti tidak melebihi kekuatannya. Tuhan akan memberikan dia suatu kekuatan ekstra. Tuhan akan memberi penghiburan kepadanya. Dan sampai hari ini saya bisa melihat kekasih ini, Bapak Ibu, tetap melayani di gereja. Tetap bersuka cita. Terbiasa kalau memang perkenanan Tuhan ada pada kita. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan hidup dalam damai sejahtera. Bukan kekayaan atau kekuatan kita yang membawa damai dan sejahtera itu, Bapak Ibu. Namun hidup yang berkenan itulah yang membawa damai sejahtera. Banyak orang kaya yang kita lihat banyak uangnya, ya, hidupnya semua serba ada. Tetapi apakah mereka memiliki damai sejahtera? Belum tentu. Damai sejahtera itu tidak dapat dibeli uang, tidak dapat dibeli dengan harta kita, tidak dapat diberi dengan kemampuan kita, kekuatan kita. Tetapi damai sejahtera itu diberikan cuma oleh Tuhan kepada kita. Itu adalah hadiah daripada Tuhan. Untuk apa kita memiliki semuanya kalau kita tidak memiliki damai sejahtera? Baru-baru Bapak salah satu kerabat meninggal. Pada saat dia meninggal, dia itu meninggalkan aset warisan yang sangat besar kepada keluarganya. Jadi di belakangan ini sudah lewat WA harta-hartanya yang mau dijual. Saya total hanya aset berupa bangunan dan tanah Bapak Ibu tuh sekitar 260 miliar untuk 4 orang anaknya. Dan apa yang terjadi itu sudah diumumkan pas belum 1 minggu si ibu kebumikan, sudah langsung diumumkan, sudah langsung mau dijual. Nah, lihat bahwa kehidupan orang yang kaya, orang berada itu tidak indah mungkin seperti yang kita bayangkan, ya. Mestinya kan secara ini mungkin tunggu dulu atau tunggulah waktu, ya. Tetapi ini langsung ada terjadi dan kita saya juga melihat bahwa mereka saudara sudah mulai ribut dengan pembagian. Di sini kita melihat bahwa damai sejahtera itu, Bapak Ibu, kadang-kadang tidak ada pada orang yang kaya. Tapi damai sejahtera itu pasti ada di orang yang percaya, orang yang memiliki iman, orang yang taat Tuhan. Itu pasti ada damai sejahtera bagi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, jadi untuk mendapatkan damai sejahtera itu kita perlu perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Kita perlu menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita membangun relasi dengan Tuhan sehingga perkenanan Tuhan itu ada pada kita. Kita juga bisa melihat bagaimana artis-artis yang terkenal akhir-akhir ini saya bisa lihat di YouTube, ya, ada beberapa artis Korea yang akhirnya bunuh diri. Kalau kita mau melihat apa sih yang kurang, secara popularitas mereka terkenal, secara materi pasti mereka punya. Terus apa yang membuat anak-anak muda yang ganteng-ganteng ini, yang cantik ini, yang punya segalanya, menempuh jalan dengan bunuh diri?
Itu sebabnya Bapak Ibu sangat penting bagi kita. Mungkin di antara kita yang hadir pada sore hari ini kita sudah memiliki anak, ya. Kita memiliki keluarga. Sangat penting secara di usia yang masih dini kita mengajarkan anak-anak kita itu mengenal Tuhan dengan benar. Taat kepada Tuhan. Sehingga pada saat dia dewasa pun dia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jalannya bisa lurus. Jalannya sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Kita harus belajar mendidik anak-anak kita seusia mereka masih dini. Mendidik mereka dengan takut kepada Tuhan. Mendidik mereka dengan taat kepada Tuhan. Sehingga saat mereka mengalami goncangan sekalipun, mereka tidak akan goyah. Karena mereka tahu bahwa di balik goncangan, di balik persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, ada berkat Tuhan yang tersembunyi untuk mereka. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering sekalipun. Bisa next Bu Ati. Ya, Tuhan akan memberikan kita sukacita yang lebih banyak daripada mereka yang kelimpahan gandum dan anggur. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak orang kaya tapi tidak memiliki damai sejahtera. Kita butuh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya pun mengalami hal seperti itu. Kadang-kadang damai sejahtera itu hilang dari perasaan saya. Tiba-tiba saya merasa kok saya tidak damai sejahtera ya. Pada saat seperti itu saya berdoa sama Tuhan, saya minta Roh Kudus, tolong mampukan saya Bapak. Tuhan tolong saya. Berikan saya damai sejahtera. Berikan saya sukacita. Berikan saya hikmat. Sehingga persoalan demi persoalan itu bisa saya hadapi. Sehingga damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan itu ada pada saya. Saat kita diizinkan Tuhan hidup dalam kekurangan bahkan penderitaan sekalipun, namun kita tetap memiliki damai sejahtera, maka itu adalah salah satu anugerah Tuhan. Itu adalah bagian, kita menjadi bagian dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena tidak semua orang mampu atau orang bisa menerima damai sejahtera itu Bapak Ibu saat mereka dalam keadaan terpuruk. Tapi saya yakin setiap kita yang hadir pada sore hari ini, kita selalu minta kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita tahu kemana kita mengeluh. Kita tahu kemana kita curhat pada saat persoalan itu datang. Kita curhat ke teman kita, belum tentu dia bisa pegang rahasia Bapak Ibu. Hasil curhatan kita nanti dia curhat lagi ke orang lain. Sudah bertambah tuh. Sudah bertambah. Dari kacang sudah menjadi pecel setelah berpindah ke orang lain. Jadi kalau kita mau curhat, kita curhat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan keluar atau jawaban atas setiap permasalahan kita. Nah, inilah berkat Tuhan yang sesungguhnya. 3 berkat yang saya sampaikan tadi itu merupakan berkat Tuhan yang sesungguhnya. Namun manusia jarang sekali menyadarinya. Berkat perlindungan Tuhan itu tetap memiliki iman kepada Tuhan. Berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan yang penuh kasih karunia serta berkat perkenanan Tuhan yang membawa damai sejahtera. Semua itu kuncinya untuk mendapatkan berkat tersebut adalah dengan meletakkan nama Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Bisa next Bu Ati. Ya, itu meletakkan nama Tuhan atas kehidupan kita. Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 27, Tuhan berfirman, jika mereka mengucapkan namaku sebagai berkat kepada umat Israel, aku akan memberkati umat Israel. Nah, apabila kita mengatasnamakan Tuhan atas setiap apa yang kita minta, maka percayalah berkat-berkat Tuhan seperti yang saya sampaikan 3 tadi itu akan tercurah kepada kita. Ya, ayat di atas dengan jelas mengatakan bahwa untuk mengalami ketiga berkat yang telah kita pelajari adalah dengan meletakkan nama Tuhan atas hidup kita. Artinya, kita mengakui bahwa kita itu tidak akan mampu sendiri tanpa Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita perbuat semata-mata karena Tuhan dan juga untuk Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup ini adalah dari Tuhan Bapak Ibu. Kita dapat menjalani kehidupan hanya karena oleh kasih karunia Tuhan. Ya,
Oleh sebab itu sangat patutlah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti pada sore hari ini, sungguh luar biasa kita anak-anak BCA dan juga termasuk saya yang mantan BCA ya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk saling bersekutu, ya, untuk saling bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita lakukan pada sore hari ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini, ketiga berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan untuk kita orang yang percaya. Kiranya apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa menjadi remah, bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Herlina. Pada malam ini kita belajar ya, ada 3 berkat yang luar biasa ya, berkat perlindungan, berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan, dan berkat perkenanan Tuhan yang luar biasa ya. Wah, kalau saya mendapatkan berkat itu pasti luar biasa ya, hidup kita akan damai sejahtera, bahagia gitu ya, benar-benar luar biasa ya. Terima kasih ya, pasti Bapak Ibu semua juga diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini ya, yang sungguh luar biasa ya. Masih oleh karena itu kita mengucap syukur dan kita berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ini waktunya sudah makin dekat. Saat ini kita akan berdoa gitu langsung kali ya. Nanti mungkin Pak Kema Budi yang akan berdoa untuk kita akan berdoa ya untuk dunia ini, untuk bangsa, untuk keluarga, untuk perusahaan kita gitu ya. Kita langsung aja kali ya, kita persiapkan hati kita untuk kita siap untuk berdoa, untuk berdoa syafaat ya. Saya serahkan ya ke Pak Kema Budi untuk bisa berdoa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita satukan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini Tuhan. Kami boleh bersekutu Tuhan, saling menguatkan, saling membangun Tuhan dengan pujian, kesaksian, firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan malam ini Tuhan kami sepakat Tuhan untuk berdoa Tuhan, untuk ekonomi Tuhan, untuk ekonomi dunia Bapa yang juga sangat berpengaruh ke Indonesia Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjamin Tuhan, melindungi Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi Tuhan, peperangan yang masih terjadi ya Bapak. Biarlah Tuhan yang campur tangan Tuhan, Engkau boleh mendamaikannya Bapak. Oh Tuhan, yang dampaknya juga sangat luar biasa di dalam peperangan ini ya Bapak. Banyak yang menderita Tuhan, banyak juga yang ekonominya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sakit penyakit ya Bapak, dan juga bencana-bencana Tuhan yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia Tuhan maupun di Indonesia Tuhan, banjir yang ada di Kalimantan Tuhan, Engkau yang Tuhan kami yakin dan percaya Bapak Engkau yang akan melindungi Tuhan, Engkau akan menjaga semuanya ya Bapak. Kami juga sepakat Tuhan, malam ini Tuhan berdoa untuk tahun depan Tuhan, di mana ada pemilu Tuhan, pilkada serentak. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan memberikan pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang melindungi Tuhan, pemimpin yang semua melindungi umatnya Bapak, dan memberikan hikmatnya untuk setiap pemimpin yang Kau pilih ya Bapak, presiden yang terbaik, kepala daerah yang terbaik, anggota DPR juga yang terbaik ya Bapak. Engkau sendiri yang akan campur tangan ya Bapak. Kami umat-Mu tidak jemu-jemu Tuhan untuk berdoa Tuhan, meminta kepada Engkau ya Bapak. Oh kami juga berdoa untuk perusahaan Tuhan di mana kami bekerja ya Bapak, di mana kami mencari nafkah ya Bapak. Biarlah kami yang ada di sini Tuhan boleh menjadi saluran kasih, saluran berkat Tuhan buat semua yang ada di perusahaan yang kami cintai ini ya Bapak. Engkau juga lindungi Tuhan, jagai setiap pemimpin-pemimpin yang ada di BCA Tuhan, mulai dari yang tertinggi Pak Yahya, Bapak, Pak Arman, dan semua jajaran direksi Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatannya Bapak, Engkau berikan hikmat Tuhan di dalam memimpin Tuhan, memimpin perusahaan yang besar ini ya Bapak.
Juga Engkau melindungi, menjagai juga setiap kepala divisi Tuhan, setiap kanwil, kepala KCU, dan semua Tuhan yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu ya Bapa. Biar Engkau sendiri yang menjagai, memberikan hikmat Tuhan, takut akan Engkau Tuhan, sehingga boleh memimpin, menjalani sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Dan juga kami juga berdoa untuk setiap anak perusahaan ya Bapak yang terafiliasi dengan BCA Tuhan, Engkau juga jagai Tuhan, lindungi Tuhan. Biarlah perusahaan yang kami cintai Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa ini ya Bapa. Boleh menjadi kesejahteraan buat kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami hanya bisa berharap kepada Engkau ya Bapa. Kami hanya meminta kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga malam ini Tuhan sepakat Tuhan untuk berdoa di wadah sepakat doa ini ya Bapak yang sudah cukup lama ya Bapak. Biarlah boleh menjadi kekuatan Tuhan, boleh menjadi rema, boleh saya menguatkan satu dengan yang lainnya Bapak. Boleh menjadi makanan rohani buat kami Tuhan. Kami juga bisa bersatu hati Tuhan meskipun melalui Zoom ya Bapak. Kami bisa saling menguatkan baik yang masih aktif ataupun yang sudah alumni udah lulus ya Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami sangat merasakan ya Bapak. Biar kami boleh bertumbuh Tuhan. Kami bersatu hati. Kami boleh saling menguatkan Tuhan. Dalam wadah ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sudah tetapkan wadah ini seputar doa ini Tuhan. Kami yakin boleh menjadi berkat bagi kami yang ada di BCA ya Bapak maupun anak perusahaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aktivis ya Bapak, untuk setiap yang mengkoordinir untuk kru ya sepakat doanya Bapak. Mulai dari pendiri Tuhan maupun yang bertugas ya Bapak. Kami yakin dan percaya. Kami yakin Kau yang taruhkan pelayanan ini ke dalam mereka ya Bapak. Biarlah boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi kekuatan ya Bapak. Dan kami boleh terus sepakat doa ini Tuhan. Terus berjalan Tuhan. Memberkati semua yang mengikutinya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan malam ini untuk setiap pergumulan Tuhan. Baik yang ada di BCA maupun yang anak perusahaannya Bapak melalui kami tidak tahu juga Tuhan satu persatu apa masalahnya ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya seperti yang tadi sudah disaksikan ya Bapak, Engkau yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapak ketika kami berharap kepada Engkau. Tidak ada yang mustahil ya Bapak ketika kami mengandalkan kekuatan Engkau ya Bapak. Secara manusia kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapak, tapi kami yakin Engkau mujizat-Mu ya pasti ada Tuhan bagi yang percaya kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan semua ini ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, pada malam hari ini juga kami bersepakat untuk sahabat-sahabat kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit ya Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau akan memberikan jalan yang terbaik ya Bapak. Khususnya buat saudari kami Marta ya Bapak, Engkau yang menjamah Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghibur Tuhan, Engkau yang menyembuhkan ya Bapak. Biarlah juga Marta semakin dekat, semakin mengandalkan kekuatan Engkau ya Bapak. Terima kasih juga kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ana ya Bapak, istrinya Pak Tono ya Tuhan. Engkau juga yang akan menyembuhkan, Engkau yang akan menjamah ya Bapak, menguatkan, memberikan penghiburan untuk keluarganya. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk Pak Harsono Tuhan yang saat ini juga sedang ada di rumah sakit ya Bapak. Biarlah Engkau yang jamah Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyelamatkan ya Bapak, biarlah Engkau juga yang boleh percaya kepada Engkau ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Aina ya Bapak, Engkau yang akan menyembuhkan juga ya Bapak, menguatkan Tuhan, dan boleh berkarya kembali seperti semula untuk BCA ya Bapak. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan yang sepakat sama-sama kita katakan, amin. Sebelum sebelum kita menutup ya, apa langsung tutup doa berkat atau ada pengumuman lebih dulu ya? Doa berkat aja dulu kok. Doa berkat ya. Oke, persilakan Ibu Herina mau untuk doa berkat. Ya.
semua ya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya seberapa kami yang hadir pada sore hari ini, kami semua sudah dilawat dan diberkati Tuhan. Engkau memberkati semua yang mengambil bagian, semua yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat, boleh berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali menjemput para sarenya dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Ya, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita di Sepakat Doa pada hari ini. Terima kasih, tentunya hari ini menjadi hari yang luar biasa sekali gitu ya buat kita, menjadi berkat tersendiri tentunya buat masing-masing dari kita gitu ya. Dan Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan sampai dengan akhir dari kegiatan ini. Terima kasih buat Ko Andi yang udah memimpin kita dengan lagu-lagu pujian yang sangat luar biasa gitu ya, sangat indah gitu ya. Tadi ada Bu Yeni, kesaksiannya itu selalu menggugah gitu ya untuk membuat kita tuh terus kembali menjadi anak-anak Tuhan yang punya hati, punya pemikiran, dan saya yakin ini meneguhkan kita semua gitu ya. Bu Herlina dengan sharing firman Tuhan yang sangat kaya gitu ya, yang menceritakan bahwa kita sebagai manusia punya banyak sekali berkat dari Tuhan gitu ya, dan kita harus berteguh hati gitu ya, karena kadang-kadang dengan permasalahan yang kita hadapi gitu ya, kita suka lupa gitu ya bahwa Tuhan sebenarnya selalu menyediakan berkat yang untuk kita. Dan doa syafaat dari Pak Kemal Budi yang sangat luar biasa, sangat lengkap gitu ya Pak untuk memberkati kita semua. Dan tentunya tadi ditutup juga dengan doa berkat dari Bu Herlina. Thank you buat semua teman-teman yang sudah berkumpul pada hari ini. Kita tutup kegiatan Sepakat Doa kita dengan foto bersama. Jangan lupa minta bantuan teman-teman yang mungkin masih bisa gitu ya, kita nyalakan kamera kita. Nanti akan dibantu capture gitu ya oleh siapa yang bantu capture? Jadi kita ini ya kayaknya Ci Yulia bisa bantu, Ci? Iya, aku bantu ya. Yuk kita berfoto, mungkin boleh diberikan aba-abanya. 1, 2, 3. Ya, satu screen. Terima kasih teman-teman semua buat terima kasih semuanya untuk Pak Andi, untuk thank you. Thank you. Sampai jumpa di 2 minggu lagi. Terima kasih semuanya. semuanya. Semuanya.